Shalom, saudara terkasih yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan melaksanakan ibadah kita, baik yang ada di tempat ini, maupun saudara terkasih yang mendengarkan secara langsung, secara online. Biarlah kiranya Tuhan berkarya dalam kehidupan kita semua pribadi lepas pribadi. Kita akan memulai ibadah kita pada saat sore hari ini. Kita akan pujikan pujian kita dengan pujian Besar Anugerah-Mu. Yang ada di surga, kesempatan sore hari ini kami menghadap hadirat-Mu Bapa. Walaupun saat sore hari ini beberapa kami yang boleh hadir di tempat ini, bahkan kami berdoa buat sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang hanya bisa mendengarkan siaran langsung secara online. Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka juga Tuhan. Biarlah kiranya Engkau juga memberikan kekuatan iman semakin teguh dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami saat sore hari ini Tuhan. Biarlah semakin nama-Mu diagung muliakan Tuhan. Engkau yang semakin tinggikan selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kepujian, hormat, syukur hanya kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, pada saat sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Kesempatan sore hari ini kita akan memujikan pujian bekerja selama hari masih siang.
waktu mau menjelang petang hari, sepertinya waktu di mana tiada seorang dapat bekerja. Gunakanlah waktu yang masih tersisa. Jangan lalai dan mengira-kirakannya. Sekerjalah supaya mendapatkan kata yang menjamin keselamatan. Hari lelah berjalan, selama hari masih siang. Hari rebah, hari rebah berjalan, selama hari masih siang. Lakukanlah setiap usaha kegiatan dengan pola yang sesuai dengan Tuhan, dalam rangka pembangunan yang tidak berbayang sempurna. Hari rebah berjalan, selama hari masih siang. Hari rebah, hari rebah berjalan, selama hari masih siang. Sekali lagi, refresh. Hari rebah berjalan, selama hari masih siang. Puji nama Tuhan, pada kesempatan sore hari ini Tuhan masih bekerja di dalam kehidupan kita semua, pribadi lepas pribadi. Kita akan mempersiapkan kehidupan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh mengerjakan kehidupan kita, walaupun kita terpisah jarak dan waktu, tapi firman Tuhan tetap ada dari dulu, saat ini, sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Kita akan pujikan pujian kita dengan pujian Karena Salib-Mu. Yang Tuhan di
akan menyanyikan pujian ini dari referennya. Sementara saya serahkan kepada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Petang hari yang indah ini Tuhan sudah menyatakan kasih-Mu, bahkan pembelaan-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami semua, baik kami yang ada di tempat ini, baik sidang jemaat-Mu yang mendengarkan siaran langsung Tuhan pada saat ini, ada di rumah, dimanapun Tuhan mereka berada. Tuhan tolong kami semua, urapan dari sorga mengurapi kami semua Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan roh jahat setan yang mengganggu hati, pikiran, perasaan kami, pendengaran kami untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami ikat, kami tolak, patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, urapi kami dengan kuasa Roh El Kudus-Mu Tuhan. Berikanlah Tuhan kemampuan dalam kehidupan kami, untuk kami mengerti akan firman-Mu, lewat kuasa Roh Kudus akan mengajar kami. Terima kasih, kami sudah berdoa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita sudah merayakan hari ketuangan Roh Kudus. Sudah kasih dalam Tuhan, dan Tuhan sudah mencurahkannya pada zaman rasul-rasul, di mana rasul-rasul sudah berkumpul pada satu tempat, dan kuasa Roh Kudus itu hadir di tengah-tengah mereka. Bahkan Dia akan melawat saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kami tetap berdoa supaya Roh Kudus itu akan memberikan penghiburan kepada kita sekalian, umat-umat Tuhan, baik yang ada di tempat ini, ada di rumah, yang mendengarkan. Berikan kemampuan dalam kami, kehidupan kami sekalian. Kita akan segera masuk dalam pembacaan firman Allah yang bertemakan ketuangan Roh El Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai pada ayat yang ketiga berbunyi demikian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh-Nya, oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kita mengambil 3 poin pada saat ini, yaitu sudah kasih dalam Tuhan. Tuhan sewaktu ada di muka bumi selama 40 hari, Dia berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-murid, kepada rasul-rasul. Bahkan Dia sudah kukasih dalam Tuhan berbicara dan kepada mereka, berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ada 3 poin ini
Satu, dia berbicara berulang-ulang. Yang kedua, sudah kasih dalam Tuhan, dia berbicara tentang melarang umat-umat atau rasul-rasul meninggalkan kota Yerusalem, ya. Yang ketiga, sudah kasih dalam Tuhan, dia berbicara pada mereka tentang kerajaan sorga, ya. Jadi pertama, mari kita akan segera melihat poin yang pertama. Dia berbicara, sudah kasih dalam Tuhan, berulang-ulang, ya. Poin pertama, berulang-ulang, ya, berbicara kepada mereka jangan meninggalkan Yerusalem. Ini Yesus, sudah kasih dalam Tuhan, yang bangkit dari antara orang mati. Dia berbicara kepada murid-muridnya, dia bicara kepada rasul-rasulnya berulang kali, ya, berulang kali. Sudah aku kasih dalam Tuhan. Di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-49 berbunyi demikian, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi sudah aku kasih dalam Tuhan, berulang-ulang Yesus berbicara kepada rasul-rasul, kamu harus tinggal di kota ini, ya, tinggal di kota ini. Untuk apa tinggal? Menantikan janji Tuhan, janji Allah, yaitu Roh Kudus akan dicurahkan, ya. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 berbunyi demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi sudah kasih dalam Tuhan, rasul-rasul Tuhan berulang-ulang berbicara, kamu akan menjadi saksiku. Saksiku mulai dari Yerusalem sampai pada ujung bumi. Dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan 20 berbunyi demikian, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ya, Roh Kudus menyertai, saudara. Roh Kudus yang menjadi penghibur, dia akan menyertai setiap hamba-hamba Tuhan yang mau bersaksi, membawa berita keselamatan. Salah satu contoh sudah kasih dalam Tuhan, seorang perempuan Samaria, ya, waktu berjumpa dengan Yesus, dia menjadi saksi di sana, di Samaria. Banyak orang yang diselamatkan. Di dalam sudah kasih Yohanes 4 ayat 39 sampai pada 42 berkata, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi sudah kukasih dalam Tuhan, perempuan Samaria ini menjadi saksi, ya, menjadi pemberita Injil, dan banyak orang yang diselamatkan di Samaria itu. Poin yang kedua sudah kasihlah berkata, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dia melarang mereka. Siapa mereka? Yaitu rasul-rasul. Dan biar rasul-rasul itu tetap
sudah kasih dalam Tuhan, bertekun di dalam doa. Kisah Rasul pasal pertama ayat 13 berbunyi demikian. Kisah Rasul pasal pertama ayat 13 dan 14. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, ini rasul-rasul, mereka bertekun, ya. Mereka bertekun, saudaraku kasih dalam Tuhan, berkumpul berdoa saat mereka sudah kasih dalam Tuhan sedang berdoa, maka Roh Kudus melawat mereka, Roh Kudus mengurapi mereka, Roh Kudus bagaikan nyala api yang sudah kasih dalam Tuhan, membuat mereka bisa berbahasa roh. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai pada ayat yang keempat berbunyi demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, waktu rasul-rasul berkumpul, saudaraku di loteng satu tempat, mereka bertekun dengan sungguh-sungguh dan mereka dipenuhkan oleh Roh El-Kudus. Roh Kudus yang dijanjikan itu datang, saudaraku, mengurapi mereka, memenuhi mereka, dan mereka bisa berbahasa roh. Poin yang ketiga, saudaraku kasih dalam Tuhan, berkata, ia berbicara kepada mereka tentang kerajaan surga. Yang ketiga, ia berbicara kepada mereka tentang kerajaan surga. Jadi ini waktu Yesus masih ada di muka bumi selama 40 hari, dia memerintah dan dia berpesan kepada rasul-rasul tentang kerajaan sorga. Sorga adalah tempat yang kudus. Sorga itu adalah tempat yang kudus, bukan tempat sembarangan tempat. Tempat yang diperuntukkan bagi orang yang percaya, orang yang sungguh-sungguh menguduskan hidupnya, menguduskan dirinya. Mari kita akan lihat Wahyu pasal 21 ayat yang ke-27. Wahyu 21 ayat yang ke-27 berbunyi demikian. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tiba akan ada lagi di sana. Kami ulangi, dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Perhatikan, sudah kasih dalam Tuhan, sorga itu tempat yang suci, tempat yang kudus, dan tidak ada sinar matahari. Hanya sudah kasih dalam Tuhan kemuliaan Allah. Allah yang akan memberikan terang itu. Allah itu akan menerangi tempat itu. Itu sebabnya sudah kasih dalam Tuhan, di tempat atau di sorga itu
tidak ada satu titik dosa atau perbuatan gelap. Semuanya sudah kasih dalam Tuhan harus benar, semuanya harus suci, semuanya harus kudus. Ya, orang yang kudus, orang yang suci masuk ke sana, mereka sudah kasih dalam Tuhan tahu bahwa mereka sudah melihat nama mereka terdaftar di dahi mereka. Ya, mereka melihat bahwa nama mereka sudah tertulis, ya, sudah kasih dalam Tuhan. Orang yang mau masuk ke surga itu memastikan namanya sudah tertulis di sana. Wahyu pasal yang ke-14, Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang pertama, 3 dan 4. Wahyu pasal yang ke-14 ayat pertama, 3 dan 4. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Sudah kasih dalam Tuhan. Ini orang-orang yang sudah lepas, orang-orang yang tidak hidup dengan dosa, orang-orang yang sudah disucikan, orang-orang yang sudah disempurnakan. 144.000 sudah orang-orang yang namanya terdaftar, namanya tertulis di dahi, dan namanya ditulis di dalam sudah kasih dalam Tuhan Bapa. Ya, nama Bapa ada makanya di dalam sudah kasih dalam Tuhan. Ayat yang ketiga dan 4 berkata, ayat yang ketiga Wahyu 14 ayat 3 dan 4, kita lihat di sana sudah ku kasih dalam Tuhan orang-orang yang namanya tertulis, ya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Ini orang-orang sudah kasih dalam Tuhan yang namanya terdaftar, namanya tertulis, ya. Ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang telah, ulangi, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah kasih dalam Tuhan, tidak berbuat dosa. Wahyu pasal 7 ayat yang ke-4 sampai pada ayat yang ke-8. Wahyu pasal 7 ayat 4 sampai 8 berbunyi demikian. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000 yang, dari suku Gad 12.000, dari suku Aser 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manase 12.000, dari suku Simon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Sebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Jumlahnya 144.000. Inilah orang-orang yang tidak mencemarkan diri mereka dengan dosa, dengan perempuan-perempuan berdosa, saudara. Mereka adalah
perawan yang suci. Itu sebabnya kita pada saat ini, biar kita terus, sudah kasih dalam Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Seperti Tuhan berpesan kepada rasul-rasul, ya, berulang-ulang Tuhan berbicara kepada kita dengan berfirman-Nya. Jangan kita meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan, supaya namamu tertulis di dalam kerajaan sorga. Sebab namanya tertulis di dahinya, namanya dan nama Bapaknya. Sudah. Jadi tidak ada, sudah kasih dalam Tuhan, kesempatan buat saya dan saudara berbuat yang tidak baik. Kita harus berusaha hidup kudus, suci, sudah kasih dalam Tuhan. Sebab Tuhan sudah berulang-ulang berbicara. Dia berkata, jangan kita meninggalkan persekutuan, jangan kita meninggalkan ibadah. Kalau kita meninggalkan ibadah, berarti kita tidak menulis nama kita di sana. Tapi kalau kita terus berada dalam persekutuan, nama kita sudah terdaftar di sana. Puji Tuhan, itulah renungan firman Allah yang kita bisa sampaikan, kita terima pada saat petang hari ini. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kita akan menyanyi satu pujian, Karena Salibmu. Pelayan perjamuan kudus nanti persilakan maju ke depan. Karena Salibmu. Kami berterima kasih, petang hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami menikmati firman-Mu yang mendorong kepada kami supaya kami tetap berada di tempat kami masing-masing untuk menantikan ketuangan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu akan berdiam dan tinggal dalam kehidupan kami semua, Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus akan memampukan kami untuk mengubah kehidupan kami, supaya kami menjadi orang-orang yang percaya kepada Engkau, dan nama kami, Tuhan, tertulis di dalam buku kehidupan. Terima kasih Bapa dalam sorga, layakan kami semua, baik hamba-Mu yang akan melayani, Tuhan.
perjamuan, baik dan jemaatmu yang ada di rumah masing-masing. Tuhan berkati mereka semua, berikan sukacita dalam hidup mereka, supaya mereka Tuhan bisa bersekutu lewat tubuh dan darah yang pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sambut tubuh dan darah ini. Haleluya, amin. Silakan. Kita akan nyanyi sekali lagi pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Jangan dulu dimakan, jangan dulu diminum. Kita angkat dulu tubuh Kristus lebih tinggi dari atas kepala kita. Dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Kita makan bersama dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Angkat cawan lebih tinggi dari atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Amin. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena salibmu. Haleluya, haleluya. Makasih.
terima kasih Tuhan. Engkau sudah mati. Bahkan kami sudah menikmati tubuh dan darah. Karena Engkau Tuhan sudah berkorban untuk menyelamatkan kami. Kami yakin dan percaya nama kami semua tertulis di dalam buku kehidupan. Karena kami adalah orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Tidak ada suatu pun yang bisa menghalangi setiap iman, setiap keyakinan kami. Kuasa kegelapan roh jahat setan sudah dihancurkan oleh Yesus. Maut sekalipun tidak sanggup untuk mengikatnya. Tuhan Allah yang hidup, bangkit, naik ke sorga, surahkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan buat kami, semua umat-Mu yang percaya pada Engkau Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua, baik kami yang ada di tempat ini, kami yang mendengarkan live streaming Tuhan di rumah kami masing-masing pada saat ini. Tuhan, Engkau tolong kami semua, biarlah urapan dari sorga mengurapi kami. Berikan kemampuan dalam hidup kami untuk kami terus percaya kepada Engkau, dan kami tetap berada dalam persekutuan untuk menikmati janji-janji Tuhan, yaitu hidup yang kekal yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang hari-hari ini sedang Tuhan diganggu oleh virus corona. Tuhan tolong, biarlah Tuhan Engkau akan menghalaukan virus-virus yang ada di muka bumi ini, khususnya dari Indonesia. Singkirkan semuanya, halaukan, patahkan dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang mengalami Tuhan sakit oleh karena virus corona, dimanapun mereka berada. Tuhan tolong, nyatakan kuasa pembelaan-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus mereka dipulihkan dan mereka mau bersyukur, berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya Tuhan Bapak Presiden sampai kepada pemerintah yang ada di daerah, di pelosok, SRT, RW, bahkan lingkungan kami, sekitar kami, dimanapun kami berada. Tuhan berkati kami semua dengan kekuatan, kesehatan, panjang umur. Sehingga jemaat-Mu Tuhan yang sudah berkorban, berikan korban persembahan mereka, memberikan korban tatangan, mengembalikan 1/10. Tuhan berkati Tuhan usaha pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka semua Tuhan, biar di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan kami pada minggu-minggu yang akan datang, supaya kami terus beribadah, bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, angkat bebelah tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh El Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan kami mengakhiri ibadah ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa pada minggu yang akan datang.